bertekun di dalam doa. Bapak Ibu Saudara, dalam 1 minggu ini saya minimal dapat 2 cerita saudara kita yang bersaksi tentang berdoa. Salah satunya kisah tentang almarhum Bapak Subaru, ya, baru saja gitu ya. Salah satu anaknya dengan almarhum Pak Subaru melakukan pelayanan pekabaran Injil di luar kota, lalu kemudian mobil mogok di jalan yang sepi, ya, yang jauh dari mana-mana. Kata Bapak, Pak Subaru itu bagi saudara-saudara yang baru datang itu tokoh gereja Merisi gitu ya, dalam sejarah gereja. Pak Subaru di tengah mogoknya itu kemudian bilang kepada anaknya, ayo kita berdoa supaya Tuhan kirim montir. Anaknya, ya mau bagaimana ya, di tempat itu kok kayaknya sulit gitu ya. Ternyata ada orang lewat. Pak Subaru tanya, ini bengkel terdekat di mana ya? Lalu orang itu bilang kalau tidak salah, bahasanya anak Pak Subaru yang cerita ini, nanti saya boleh sebut namanya atau tidak ya? Orangnya ada di sini. Ya, nanti lengkapnya cerita bisa ditanya langsung. Ternyata orang yang lewat itu, loh ngapain cari bengkel, saya montir, sini saya perbaiki. Ya ternyata betul yang dibilang Pak Subaru berdoa, Tuhan datangkan montir di tempat yang jauh dari mana-mana, di luar kota, dan akhirnya pelayanan pekabaran Injil bisa jalan. Enak ya Bapak Ibu kalau doanya bisa langsung dijawab begitu ya, nggak tunggu besok. Enak ya. Tapi berapa hari yang lalu saya ketemu juga dengan seorang istri pendeta. Istri pendeta ini cerita bahwa satu kali dia mengikuti acara paguyuban pendeta. Kami pendeta GKI se-Jawa Timur ini sering ketemu dulu Bapak Ibu sebulan sekali. Isinya seminar, belajar, saling sharing pengetahuan atau update informasi, ilmu yang terbaru. Nah waktu itu di pembicara dalam paguyuban pendeta itu berkata bahwa tingkat pendidikan Indonesia ini sangat rendah dibandingkan negara-negara lain. Istri pendeta ini lulusan sarjana matematika, ya, dari Sanata Dharma Jogja. Dia berdoa, Tuhan, saya gelisah gitu ya. Akhirnya apa? Dia cobalah buka sebuah di gereja itu pelayanan learning center ya, belajar kursus-kursus matematika, bahasa Inggris dan sebagainya. Dia berpikir apa yang bisa dia bantu ya untuk Indonesia, tapi dimulai dari kotanya, dimulai dari gerejanya. Tapi dia merasa ini enggak cukup. Dia berdoa lagi, Tuhan ketemukan dengan banyak orang, dan dia akhirnya kuliah lagi. Dia akhirnya ikut kursus sana sini, padahal anaknya masih kecil waktu itu. Dan dia akhirnya buka link, buka jejaring, belajar sana sini. Dan akhirnya berjuang juga di gereja supaya majelis jemaat mendukung rencana mendirikan sekolah. Gak mudah kalau di GKI itu kan rapat begitu lama ya Bapak Ibu. Belum tentu, dan mereka belum punya dana, belum ada rencana itu, tapi dia tergerak. Puji Tuhan gereja mendukung, tapi ada persoalan besar. Di kota itu gereja aja sulit dapat izin. Ya. Maka dia berpikir bagaimana sekolah yang dimulai dari gereja, tentunya pasti sekolah Kristen, bisa dibuka. Masa buka sekolah ilegal? Orang-orang di sekelilingnya pesimis ya. Tapi dia belajar lagi. Dia belajar urusan administrasi, urusan apa segala macam untuk persiapan-persiapan berkas-berkas sekolah dan urusan perizinan. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan banyak informasi yang dia cari sana sini. Ketika semua orang bilang sudahlah, gak mungkin ngurus izin. Tapi kemudian dia berdoa dan dia coba. Mudah banget ternyata. Gak perlu sogoan, gak perlu kemana-mana, gak perlu minta backingan dan sebagainya, langsung disetujui. Malah dapat support, kenapa? Karena itu sekolah Kristen pertama di kota itu. Dia kaget, ini sesuatu yang gak mungkin tapi terjadi. Dan dia cerita betapa beratnya ya
untuk memproses semua itu, tapi ternyata memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekarang ada SD Petra GKI Gresik, Bapak Ibu yang kemarin cerita ya, Ibu Pendeta Dina yang hadir bersama Pak Gideon yang menolong kita dalam acara-acara dalam bulan keluarga ini. Kalau Bapak Ibu pilih, mau pakai doanya versi Pak Subaru atau doanya Bu Dina? Kalau Bapak Ibu mau berdoa, yang bertekun dalam doa itu mintanya Tuhan, kalau aku berdoa kayak Pak Subaru nggak perlu kuliah lagi, nggak perlu cari informasi, nggak perlu bertahun-tahun, nggak perlu tabrak sana tabrak sini gitu. Kita bilang, yo Pak Subaru pelayan Tuhan, loh ini istri pendeta juga gitu ya. Yang mana yang bertekun? Dua-duanya bertekun, betul Pak Ustaz. Dua-duanya bertekun. Tapi saya juga bertekun loh Bu, saya sudah belasan tahun doa, tapi kok nggak seperti istri pendeta atau bapak kita ini. Lah bertekunnya gimana dulu? Nah hari ini kita membaca Bapak Ibu Saudara tentang kisah Yakub dan Allah yang bergulat di tepi sungai Yabok. Yakub itu bergulat, ya pakai jurus apa, smackdown dan wrestling lah, apalah semuanya gitu ya, membayangkan ini pergulatan fisik terjadi, pergulatan batin terjadi, sampai semalam-malaman menyingsing dia tidak mau lepaskan Tuhan dan dengan tekun dia minta berkat itu, baru dilepaskan ketika diberkati. Apakah Yakub ini ketika di tepian sungai Yabok itu sedang bertekun? Menurut Bapak Ibu berdoa? Di tepi sungai Yabok ini, Yakub itu sedang tekun. Itu yang disebut ketekunan, gak mau melepaskan Tuhan. Allah gak boleh pergi sebelum diberkati saya. Ngeyel, ngotot, ngerengek-rengek gitu, minta berkat. Bukan Bapak Ibu ternyata. Secara fisik dia tekun, gandoli Gusti gitu ya. Tapi gandolnya itu, menahan Tuhan itu ternyata bukan karena tekun. Ada banyak buku tafsiran yang saya baca, mereka semua sepakat bahwa justru karena Yakub kurang percaya pada Tuhan. Bayangkan Tuhan ketika dia lari dari rumah ayahnya karena harus kabur dari Esau, kembarannya yang sedang berencana membunuhnya. Tuhan itu loh di Betel tunjukkan mimpi kan, di mana malaikat naik turun. Itu pertemuan dengan Allah pertama. Lalu sebelum dia berangkat ke tempat Esau, kembali ke tanah perjanjian itu, sekali lagi pasukan tentara Allah 2 peleton di Mahanaim dimunculkan Tuhan di depan matanya. Dan ada banyak perlindungan mujizat yang sudah dilakukan Tuhan selama Daud. Ada kisah dramatis romantis di rumah mertuanya kan yang kita tahu begitu. Dan semuanya ditolong Tuhan. Sudah ngalami semua itu, Tuhan bilang kembali ke rumah orang tuamu. Takut. Gak berani. Dia suruh istri-istrinya, hamba-hambanya untuk jalan di depan dan dia ketakutan. Dia merasa bersalah pada Esau dan dia ketakutan, bagaimana aku berhadapan dengan Esau ini kalau dia masih berencana membunuhku, itu sesuatu yang wajar. Bapak Ibu Saudara, Yakub sama seperti kita. Bertahun-tahun sudah lihat mujizat, bertahun-tahun sudah diberikan banyak pertolongan. Kalau ya takut ya tetap takut ya, ada masalah baru ya tetap bingung. Apalagi kalau sudah hubungannya dengan nyawa. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Yakub takut dan khawatir, sudah berkali-kali dengar janji Tuhan, sudah berjumpa dengan Tuhan. Tapi di momen itu dia tambah takut lagi. Kenapa? Karena perjumpaan dengan Esau itu mengingatkan akar pahitnya. Bahwa apa? Bahwa saya ini loh Yakub. Yakub itu artinya apa Bapak Ibu? Nama Yakub? Penipu. Ya,
Saya ini loh penipu. Setelah saya kaya, punya istri cantik, punya anak-anak yang luar biasa, di depan Esau dia ciut. Akar pahit dan permusuhan itu membuat berat langkahnya, berat hatinya. Makanya dia tinggal sendirian di tepi sungai Yabok itu, bergulat, berkelahi gitu ya, secara fisik nih. Tapi juga dia ada pergulatan batin. Yang menariknya adalah Allah yang sekuat itu kok bisa kalah toh. Ya. Allah yang maha hebat itu kok bisa ditahan oleh Yakub. Tinggal jentik aja sedikit sebenarnya udah terbang itu Yakub ya. Tapi kenapa? Kok sepertinya Allah tidak bisa melepaskan diri, padahal jentikan Tuhan saja atau kata-kata Tuhan saja sudah bisa membunuh Yakub itu. Tapi Allah mengatakan bahwa Yakub menang. Allah cuma sentuh pangkal pahanya, langsung pincang. Dia menang, tapi jadi difabel juga pada saat yang sama. Dan itu jadi sejarah yang dipertahankan nanti turun-temurun sampai pantang makan pangkal paha itu. Artinya itu sebuah pengakuan iman tentang perjumpaan dengan Allah. Di tepi sungai Yabok itu Allah yang sebenarnya bisa dengan mudah menang, ngerti bahwa Yakub ini perlu juga tahu rasanya menang, Bapak Ibu. Itulah cintanya Tuhan itu ya. Mungkin seperti bapak-bapak yang bergulat main dengan anaknya masih kecil. Tapi ketika anaknya tembak dor si bapak udah gitu ya. Mungkin Allah begitu. Ketika anaknya main gulat-gulatan terus dikunci sama anaknya, anaknya tangannya tinggal sekecil gitu, bapaknya bisa menang harusnya, tapi bapaknya pura-pura kayak terkunci gitu, kalah. Kenapa? Pasti bukan karena bapaknya nggak mampu, tapi karena cinta seorang ayah, cinta seorang bapak kepada anaknya. Dan itu yang saya rasakan ketika Allah mengalah kepada Yakub yang lagi galau berat, yang lagi krisis, masa lalunya dibuka, luka-lukanya dikorek kembali. Dan ketika Yakub berkata, tolong berkati aku tidak akan lepaskan engkau, maka Tuhan menjawab. Tuhan merespon dengan sebuah pertanyaan. Perhatikan apa pertanyaan Tuhan? Tuhan gak tanya mau berkata apa toh? Enggak ya. Apa yang ditanya Tuhan? Siapa namamu? Apa hubungannya berkat dengan nama? Yakub harus menyadari, Yakub harus mengakui, Yakub harus berdamai dengan namanya yang punya arti jelek itu, penipu itu, dari lahir sudah dipanggil penipu. Dia harus berdamai dengan akar pahit pengalaman masa lalunya, aibnya, dan semua yang ingin dirahasiakannya. Dan Tuhan tanya siapa namamu bukan untuk menghakiminya. Tapi ketika bilang aku Yakub, aku penipu, dan Tuhan memberi nama baru, engkau tidak lagi disebut dengan Yakub, tapi engkau disebut dengan Israel. Prajurit Allah, penggulat Allah, atau Allah yang bertempur bagimu, begitu, Allah yang bergulat bagimu, Allah yang berperang bagimu. Dia dulu cuma anak kedua, walaupun kembar ya Bapak Ibu, yang hanya anak rumahan, anak bawang dibandingkan Esau kembarannya. Dia harus belani, berbohong, menipu saudaranya dengan brenebon gitu ya, dengan sepiring kacang merah supaya dapat hak kesulungan. Dan dia harus menipu ayahnya lagi untuk dapat berkat kesulungan. Dan itu sebenarnya memalukan. Sekarang ketika namanya baru sebagai Israel, Tuhan bilang, kamu gak perlu bergulat, kamu gak perlu repot, kamu gak perlu pakai cara kotor lagi untuk cari berkatku. Aku sendiri yang akan bergulat, aku sendiri yang akan ngurus, aku sendiri yang akan berperang, aku sendiri yang akan memberkatimu. Sebelum engkau bisa melakukan apa-apa, Allah sendiri yang akan berjuang untukmu. Bahkan untuk nanti urusan dengan Esau, abangmu, kakakmu itu.
Dan disitulah baru Yakub melepas Allah, dan walaupun dia difabel pulangnya, dia menang. Kenapa? Karena sekarang dia percaya. Gak perlu ngoyo, gak perlu ngeyel, ya, gak perlu ngerengek-rengek minta berkat dan pertolongan Tuhan. Karena sebelum minta, Tuhan selalu siap memberikan. Karena itulah dalam Injil Lukas Tuhan Yesus kasih perumpamaan hakim dan ibu janda yang terus menerus meneror si janda ini. Tuhan Yesus bilang gini loh, ketika kita harus berdoa tanpa jemu, ini bukan soal ngeyel, ngoyo, ngotot, rengek-rengek, gigih, berdoa ulang-ulang terus menerus, ini bukan soal itu. Karena hakim dan ibu janda itu bisa dilakukan tanpa iman, tanpa kasih, tanpa takut akan Allah, bisa. Di Lukas 18 Tuhan Yesus bilang begitu. Ya. Hakim yang jahat itu nolong karena apa? Lelah dia, males dia, risih dengan rengekan dari ibu yang minta dibela ini. Ya sudahlah, diokekan saja, ditolong saja. Lah, makanya Tuhan Yesus bertanya kepada kita, lalu kalau kita berdoa, apakah kita menganggap bahwa Allah itu sama kayak hakim yang jahat itu? Apakah di mata kita, apakah di pikiran kita, kita harus sering-sering berdoa, kita harus banyak berdoa, kita harus sebutkan serinci-rincinya, kita harus ngotot, kita harus bergulat dengan Tuhan? Karena kalau nggak diopera-operai, Allah nggak gerak. Kalau nggak diingatkan, Allah lupa pada kita, Allah nggak mampir mendengar doa kita, Allah nggak mau melakukan apapun pada kita. Apakah itu? Tuhan Yesus sampai bilang, apakah di pikiranmu Allah itu Allah yang suka ngulur-ngulur waktu untuk menolong orang-orang yang dikasihinya, yang berseru padanya? Masa disamakan Allah dengan hakim yang jahat itu? Allah itu siap datang dan segera datang, gak pakai 1 detik langsung bekerja. Mungkin caranya gak terlihat seperti tadi lagu-lagu yang kita nyanyikan. Persoalannya, waktu kita minta, Allah datang dan hadir memberikan. Tuhan Yesus di ending tadi, Lukas 18 bilang, waktu Tuhan datang, imannya gak ada. Waktu Tuhan siap nolong, kitanya kosong. Kita minta doa hujan, Tuhan kasih hujan. Gak ada yang bawa payung, gak ada yang sudah siapkan bibit untuk tanam supaya siap tumbuh di musim hujan. Saudara-saudara kita di Indonesia Timur masih ada liturgi untuk masa raya panen, masa raya kering, ya. Apakah kita di Surabaya ini perlu ya doa minta Tuhan jangan terlalu sumuk, ya kita bikin liturgi khusus kah? Tapi di daerah lain ada liturgi-liturgi gitu. Jadi kalau mau panen itu atau kalau mau menanam itu lagi cuacanya tidak kondusif, bukan hanya bikin liturgi tapi sudah siap tuh sawahnya, ladangnya untuk digarap sehingga mereka berdoa hujan turun atau berkat turun. Itu iman. Saudara-saudara kita di Indonesia Timur yang wilayahnya kering itu ngerjakan itu. Mereka balance antara kerja pribadinya di sawahnya dengan liturgi gereja untuk berdoa minta hujan. Nah Tuhan Yesus datang. Kamu sudah ngoyo doa tapi waktu aku kasih tanganmu gak ada, tanganmu di belakang, tanganmu gak meminta, tanganmu gak siap terima waktu aku mau kasih. Hidupmu gak ada imannya, gak ada pengharapannya, gak ada kasihnya. Jadi aku kasih sebanyak apapun itu kayak bocor. Sia-sia dan kau masih mengeluh, masih bersungut-sungut, masih sambat, masih ngomel-ngomel bahwa Tuhan tidak menjawab doamu. Kenapa? Karena di pikiran kita Allah itu seperti hakim yang jahat. Yang harus dioprak-oprak dulu supaya mau nolong kita. Yang transaksional, yang harus dikasih senang dulu, yang dipuja-puji dulu, yang dikasih sesajen persembahan dulu baru mau
melakukan sesuatu untuk menolong kita. Maka kalau di pikiran kita itu Allah itu begitu Bapak Ibu, ya jelas saja kita doanya ngeyel, ngoyo, ketok gigih, kelihatannya tekun. Tapi Tuhan bilang gak ada iman di situ, doa yang tidak beriman yang seperti itu. Bapak Ibu boleh doa bertahun-tahun, tiap hari doakan hal yang sama. Saya tahu ada beberapa saudara, pasutri-pasutri muda yang bahkan ketika mengandung anak itu sudah doakan jodoh anaknya. Itu doa yang baik. Tapi waktu anaknya lahir, waktu anaknya tumbuh besar, gak dididik untuk siap menikah, ya sama aja doanya kosong itu. Gak diajarin masak, gak diajarin bertanggung jawab, gak diajarin untuk mengelola keuangan, memanage diri sendiri. Ya gak dapet doanya. Padahal itu sudah puluhan tahun didoakan. Karena di pikiran kita Allah itu jahat, Allah itu picik, Allah itu tidak penuh kasih setia kepada kita. Jangan-jangan doa yang selama ini kita naikkan bukan karena tekun, tapi karena seperti Yakub, karena kita masih tidak percaya. Allah, berita Injil Lukas dalam Tuhan Yesus yang memberikan perumpamaan kepada murid-murid, Allah kita selalu menolong. Allah kita Immanuel, Allah kita yang siap datang sebelum kita minta kepadanya. Allah selalu siapkan dan sediakan pertolongan. Mazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Sebelum minta, semua yang dipandangkan mata kita adalah pertolongan Tuhan, tanda kehadiran Tuhan. Cuma mata kita ya masih terpaku pada masalah kita, nggak layangkan ke sekeliling kita ada begitu banyak pertolongan Tuhan. Karena kita nggak siap, mata kita, kacamata kita masih buram, masih keruh, nggak dibersihkan dulu, nggak siap untuk berjalan. Orang Israel itu kan Bapak Ibu kalau mau ibadah, nggak seperti sekarang ya, kalau mau ke tanah suci, ke rumah bait Allah yang satu-satunya di dunia waktu itu di kota Yerusalem, nggak pakai pesawat ya Bapak Ibu ya, jalan kaki. Makanya Mazmur 121 itu nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah itu artinya apa? Liturgi untuk pergi ke rumah Allah, bait Allah di kota Yerusalem. Tuhan Yesus 3 hari 3 malam ya berjalan itu. Liturginya dimulai dari mana? Dari langkah pertama keluar rumah mereka sudah mulai liturgi Bapak Ibu. Makanya kalau datang ke gereja ini, Bapak Ibu liturginya bukan dimulai saat datang di gereja ini sebenarnya kalau ikut liturginya Israel. Dari Bapak Ibu keluar rumah itu sudah memuji Tuhan sepanjang jalan. Ada nyanyian-nyanyian, ada doa, ya. Makanya Tuhan Yesus itu sempat hilang gitu ya. Karena rombongan-rombongan itu ada rombongan pemusik, dipisahkan, rombongan penyanyi, rombongan yang jaga kurban untuk dibawa ke bait Allah. Itu ada liturginya. Dan selama berliturgi, selama jalan ke bait Allah, mereka dalam posisi doa seperti meditasi jalan kalau di rekan-rekan Buddha kita, agama Buddha, meditasi jalan namanya. Dan ketika mereka berdoa, mereka bawa persembahan, bawa hewan kurban yang rentan untuk dirampok. Banyak yang sudah bersembunyi di gunung-gunung, di balik-balik bukit. Maka Mazmur 21, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Yang di balik gunung, di balik bukit yang sembunyi itu bukan pencuri, bukan perampok, bukan yang berbahaya, tapi Tuhan yang hadir di sana mengawalku untuk diantar selamat sampai di rumah Tuhan. Kalau kita takut, orang Israel takut, di rumah aja ngapain pergi ke Yerusalem kan? Nggak akan jalan, nggak akan pergi ibadah. Tapi karena percaya ada Tuhan, maka di jalan yang berbahaya, di lembah kekelaman itu mereka tetap jalan dan datang ke rumah Tuhan, jalan kaki. Sekarang motor rusak aja nggak mau jalan kaki kita ya ke gereja ya. Pada zaman itu 3 hari 3 malam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah selalu siap menolong kita. Tapi bisakah kita melihat pertolongan Tuhan? Jangan-jangan ibadah kita yang tampak rajin, tampak gigih, tampak tekun ini sebenarnya adalah upaya melobi Tuhan, menawar Tuhan. Atau karena kita sudah putus asa, ya sudahlah,
Nggak ada lagi jalan keluar ya, satu-satunya bertransaksi dengan Tuhan dengan kegigihan kita. Maka hari ini firman Tuhan mengajar kita, mari kita belajar kembali berdoa dengan benar. Tadi kita nyanyikan doa orang benar, jika didoakan besar kuasanya. Orang benar itu orang yang beriman, orang yang percaya bahwa sebelum kita berdoa pun Tuhan pasti menolong lebih daripada yang kita minta. Doa kita benarkah? Maka Tuhan Yesus mengajar kita. Belajar dari firman Tuhan hari ini ada 3 hal. Yang pertama, sebelum saudara berdoa, tanya pada diri saudara, saya berdoa ini karena saya percaya atau justru karena saya nggak percaya ya? Yang kedua, apakah saya berdoa ini dengan putus asa, dengan tawar hati, dengan pesimis, atau dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan pada Tuhan? Tolong dicek itu dulu. Lalu yang ketiga, ketika saya datang dalam doa kepada Allah, yang di depan saya ini Tuhan yang bagaimana di iman saya? Tuhan yang seperti hakim yang jahat? Atau Tuhan yang maha mengerti, maha peduli? Tuhan yang suka ulur-ulur waktu? Atau Tuhan yang selalu tepat waktu, yang tidak pernah terlambat? Tuhan yang baru gerak kalau saya dorong? Atau bahkan sebelum kita tahu apa-apa dia sudah siapkan perlindungan-perlindungan di jalan yang masih jauh di depan kita? Siapa Tuhan yang kepadanya kita lipat tangan dan tundukkan kepala? Semoga dengan 3 pertanyaan ini, doa Bapak Ibu Saudara dan saya dalam hari-hari ke depan jadi sungguh-sungguh penuh dengan iman. Amin.